Abu Thalib, engkau adalah penanggungnya, engkau adalah pelindungnya, engkau adalah pengayomnya dari sejak kecil. Cobalah dibujuk Muhammad supaya berhenti. Itu permintaan dari orang-orang Quraisy ini. Datang pada Abu Thalib karena langsung kepada Muhammad mental terus. Tadi sudah diupayakan. Urang cobaan we ka Abu Thalib. Mengatakan seperti itu. Coba engkau ini pamannya. Engkau yang mengasuh ketika Muhammad kecil. Engkau yang telah menikahkan dia dengan Khadijah. Engkau yang telah mengurus terus sampai dewasa. Masa tidak bisa menghentikan ponakanmu? Coba hentikan dia. Ikhwatu iman rahimakumullah. Faqala lahum Abu Thalib qawlan raqiqan wa raddahum raddan jamila. Kemudian Abu Thalib menjawab dengan diplomatis. Kumaha jawabna? Heug diberesan. Pun sakitu. Sakitu tah Bu jawabanna teh. Heug kayak diberesan. Dengan bahasa yang halus, dengan bahasa diplomatis, qaulan raqiqan raddan jamilan. Keun lah urang beresan. Ucapan ini dipegang oleh kelompok tadi, oleh musyrikin. Oh nya cenah, siap diberesan. Pulang aja. Ternyata ihwatu iman rahimakumullah, pansorofu mereka pulang. Wa madha Rasulullah sallam alamahu alaih. Sementara Muhammad keesokan harinya, hari kedua, ketiga, keempat tidak berubah. Kumaha ieu teh cenah ongkoh cenahnya keun we cenah kitu kan jawabanna teh. Keun we atuh urang beresan gitu. Sugan teh diberesan teh dinasehatan, ari pek teh diberesan teh diantepkeun. Nya keun we cenah kitu. Diantep ternyata. Ikhwatu iman rahimakumullah, dibiarkan. Otomatis sikap ini, tindakan ini membuat kecewa tokoh-tokoh Quraisy yang mengutus delegasi tadi. Kumaha teh bener Abu Thalib. Ongkoh cenahkeun teh rek diberesan, buktina hari kedua, ketiga terus masih sama. Berdakwah, bertablik terus di seantero Mekah. Kumaha ieu teh? Mereka kemudian berembuk, dilakukan bagian yang kedua. Quraisy yuhaddiduna Abu Thalib. Quraisy melakukan ancaman kepada Abu Thalib. Jadi anu pertama mah persuasif gitu Pak. Ngajak nu pertama mah ngobrol, bari ngopi meureun kitu nya. Kumaha ieu teh boga alot teh bedegong-bedegong teuing. Geus ganeng ya di Mekah, cik atuh eureunkeun heug beresan. Adi pek ternyata diantep. Kumaha ieu teh Abu Thalib teh. Datang yang kedua. Yang kedua yang datang ini orang-orang yang levelnya sama dengan level Abu Thalib. Kibar, syadat para tuan, para sayyid datang dan mereka membawa misi yang lebih hebat. Apa itu? Yuhaddiduna Abu Thalib, mengancam Abu Thalib. Ihwatu iman rahimakumullah. Datanglah rombongan yang kedua ini. Memang tidak disebutkan berapa jedanya dari yang pertama ke yang kedua, apakah seminggu, sebulan, 2 bulan, tidak disebutkan. Yang pasti masih di tahun keempat kenabian. Keempat kenabian. Datanglah rombongan ini kepada Abu Thalib dan mengatakan seperti ini. Ya Abu Thalib, inna laka sinnan wa sarafan wa manjilatan pina. Wahai Abu Thalib, engkau ini seorang yang mulia. Engkau ini sudah berumur seperti kami. Dan engkau ini memiliki manjilah, memiliki status yang istimewa di hadapan kami. Inna qad istanhainaka min ibni ahika falam tanhihi anna. Bukankah kami kemarin sudah mengutus beberapa orang membujukmu agar menghentikan dakwah Muhammad, dan waktu itu engkau menyanggupi. Kenyataannya tidak berubah. Bagaimana ini? Wa inna wallahi, dan kami wallahi demi Allah. Nah ini menarik ikhwatu iman. Jadi orang Quraisy sebut wallahi.
wallahi demi Allah, la nasbiru ala hada min satmi abaina wa tasfihi ahlamina wa aibi alihatina hatta takuffahu anna. Demi Allah, kami tidak akan tahan. Sabar ada batasnya versi orang-orang Quraisy. La nasbir, kami tidak akan sanggup bertahan. Kalau terus-terus dihina seperti ini, Muhammad berdakwah terus, Muhammad menyampaikan ajaran yang disampaikannya, kami tidak akan sanggup. Kalau demikian, maka kami akan mengumpulkan kabilah-kabilah yang ada di Mekah untuk menghancurkan Bani Hashim. Ini ancamannya. Nuka hiji mah teu aya ancaman, da ngajak teh nuka dua mah diancam. Lamun anger terubah teu bisa ngerubah Muhammad, resikona akan terjadi perang saudara di Mekah. Anda sebagai amir, sebagai tokoh dari Bani Hashim, lihat bani-bani yang lain. Ada Bani Kuhafah, ada Bani Khattab, ada bani-bani yang lain yang besar. Siap-siap berhadapan dengan Anda. Gara-gara Muhammad seorang jiwa mengorbankan mungkin puluhan, ratusan yang akan melayang. Kami akan serang, kami akan bunuh, kami akan bantai kabilah Bani Hashim. Ikhwatu iman rahimakumullah, ternyata ancaman ini berbekas. Di gos teh bener-bener imayaan gitu. Nu tadi mah kan tengah gos, nu tadi mah ngobrol hungkul, dia mah di gos. Ternyata dalam hadis dikatakan di sini Abu Thalib kemudian bergegas. Wah, ini serius ini. Ini ancamannya serius. Kalau kami kemudian membiarkan ancaman ini akan serius. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah. Kemudian apa yang terjadi? Dipanggillah Nabi. Dipanggil Nabi, Muhammad dipanggil, kemudian berbicara Abu Thalib kepada Muhammad. Kalau yang pertama kan tidak ya. Yang pertama tidak dipanggil. Keun lah hantepkeun we. Dan nganggap delegasina orang biasa. Ieu mah lebih hebat. Dipanggillah Muhammad dan mengatakan begini. Ya bna akhi, wahai anak saudaraku, wahai anak Abdullah saudaraku. Inna qaumaka qad ja'uni, sesungguhnya kaummu ini yang ada di Mekah telah datang kepadaku. Faqaluli, mereka mengatakan kepadaku kada wa kada wa kada wa kada, begini. Fa abqa alayya wa ala nafsika, yang kemudian ada sekarang antaraku dan antara dirimu ancaman yang tadi. La tahmilni minal amri ma la utiqu, janganlah engkau membebani urusan kepadaku yang aku tidak sanggup. Kalau sampai terjadi perang saudara, tidak sanggup mempertanggungjawabkan kepada saudara-saudara kita yang lain. Maksudnya apa? Maksudnya Abu Thalib ini memohon kepada Muhammad, geus atuh jang dakwah teh eureun we. Geus riweuh. Sudahlah berhenti. Mereka sudah mengancam. Kalau terus-terusan seperti ini akan terjadi perang saudara. Akan terjadi banjir darah nanti di Mekah ini. Ikhwatu iman rahimakumullah, mendengarkan ucapan dari Abu Thalib ini, Nabi memiliki prasangka. Sangkaan Nabi harita, wah meureunan si Imang geus moal bela deui ka kami. Ternyata pamanku tidak akan menolong aku lagi dengan kalimat tadi. Apa yang kemudian dilakukan oleh Nabi? Ternyata Nabi mentalnya memang sudah sangat kuat. Dan ini terkenal dalam sejarah. Saya kira Bapak dan Ibu sering mendengar kalimat ini, temanya, isinya, intinya. Ngomong begini Nabi kepada Abu Thalib. Ya ammi, wallahi, wahai paman, demi Allah. Lau wadu'u syamsa fi yamini, kalaulah mereka bersekongkol, bersepakat bersama-sama mengumpulkan kekuatan, mengambil matahari, kemudian menyimpan di sebelah kananku, wal qamari fi yasari, mengambil bulan,
disimpan di sebelah kiriku, ala an atruka hadal amr, untuk meninggalkan urusan dakwah ini, ma taraktuhu, aku tidak akan meninggalkan yang aku sedang lakukan ini. Seandainya matahari ditarik, disimpan di sebelah kananku, seandainya bulan ditarik, disimpan di sebelah kiriku, digencetkan cekasar, ma taraktuhu, aku tidak akan meninggalkan apa yang aku lakukan ini. Coba ikhwatu iman kita renungkan bersama. Sekarang Abu Thalib berada di tengah-tengah. Kaditu kumaha, kadieu kumaha. Kaditu kumaha, ini kabilah yang besar. Mereka bersekutu banyak, sementara Bani Hasyim cuma satu. Resikonya perang saudara kalau tidak mewujudkan keinginan mereka. Tapi di sisi yang lain, Muhammad mengatakan, aku tidak akan meninggalkan dakwah ini apapun kondisinya. Dalam hadis dikatakan, mendengar ucapan tadi, Abu Thalib menangis. Summasta'bara, merenung beberapa saat, wabaka, dan beliau pun menangis. Nah, cerik teh ningali Muhammad nu diurus di usia 8 tahun, dibawa dagang ke Syam, bertemu dengan pendeta Bahiro di sana. Kata pendeta Bahiro, ini adalah nabi nanti di depan itu, bawa pulang lagi ke Mekah. Kalau bertemu dengan musuhnya orang Yahudi, pasti dibunuh anak ini. Wah, buragiru Abu Thalib teh. Bawa balik deh ke itu. Menyuruh salah satu maulanya, salah satu budaknya, bawa pulang Muhammad lagi ke Mekah. Terus diurus, dinikahkan ku Abu Thalib teh jeung Khadijah. Terus sekarang menghadapi fenomena tadi, menangis Abu Thalib itu. Aku harus membela yang mana ini? Apakah aku harus membela kaumku, menyelamatkan kaumku yang terancam dengan perang saudara, atau aku membela keponakanku yang telah diangkat sebagai anak kandungku sendiri? Menangis. Dan ternyata pilihan Abu Thalib itu dilihat dari hadis berikutnya. Ketika Muhammad sudah mengatakan begitu, wan soropa wa tawalla, Muhammad kemudian balik meninggalkan Abu Thalib yang sedang menangis. Ngadeg Muhammad teh bu, pak, ngaleos gitu teh. Beberapa langkah dari Abu Thalib kemudian bangun dan memanggil Muhammad. Panadahu Abu Thalib, Muhammad, kela antosa. Balik kanan, falamma aqbala, Muhammad ketika dipanggil balik kanan menghadap Abu Thalib dan mendengarkan ucapan dari Abu Thalib. Apa ucapan Abu Thalib? Idhab ya bna akhi, wahai anak saudaraku, berangkatlah, pergilah. Kul ma ahbabta, ucapkan, sampaikan yang kamu sukai. Fawallahi, demi Allah, la uslimuka li syai'in abada, demi Allah aku tidak akan menyerahkanmu kepada mereka seumur hidupku, selama-lamanya. Ternyata pilihan Abu Thalib lebih condong kepada Muhammad. Walaupun cuma satu orang, siap mengorbankan kabilahnya, siap mengorbankan anggota sukunya, walaupun mereka harus mati menghadapi para kabilah yang ada. Ini kecintaan Abu Thalib mengalahkan segalanya, mengalahkan kecintaan kepada dirinya, kecintaan kepada kaumnya, dikorbankan. Silahkan Muhammad, lakukan apa yang kamu mau, sampaikan apa yang kamu yakini benar. Aku tidak akan menyerahkan kamu kepada mereka abadan, selama-lamanya. Baik, tekaraosnya 11 saparapat. Orang-orang berikela, orang berikela yang bisa menjawab pertanyaan angkat tangan ya. Soalnya seueur ya surprise.
Angkat tangan dulu, ditunjuk, baru berbicara ya Bu ya, Pak ya. Baik. Ya, kan abdi kudu molototan sadayana itu ya. Siap, ada pertanyaan nih. Oke. Peristiwa yang tadi dikisahkan terjadi pada tahun keberapa? Walah. Keempat kenabian. Sahih, taib. Mangga ka payun, ka dia payun. Langsung dipasikeun teh Pak Haji. Anta. Ya. Jadi langsung marotot sedayana itu. Ya, sekarang yang kedua. Siapa putra Abu Lahab yang menikahi istri Nabi? Utbah dan Utaibah. Sahih. Mangga kapayun. Ini kan pemenangnya bukan ulagi kan? Bukannya berbeda kan? Maksudnya bisa aminu eta gitu. Nah, hiji deui nya, tilu we, hiji deui. Ibu-ibu nya, ibu. Hawatos ibu-ibu. Soalnya tebih ibu-ibu ti pangkar. Ibu-ibu. Bu. Siapa istri dari Abu Lahab? Ya Anda. Urwah atau Ummu Jumel? Sahih. Ayah dijajabkeun. Oh, jadi malolotot sedayana itu. Taib. Ya. Baik, kita lanjut ya. Mohon maaf yang mengangkat tangan tidak ditunjuk, mohon maaf. Mata saya terbatas soalnya. Ya, mohon maaf. Ya, mudah-mudahan nanti bisa ke sesi berikutnya. Baik, udah Pak. Kembali lagi kepada yang tadi. Ternyata Abu Thalib itu lebih mencintai Muhammad. Dirinya dikorbankan, sukunya dikorbankan, kabilahnya dikorbankan. Baiklah itu macamna banjir darah oge. Nu penting mah ulah ieu we. Nah, ini ada sesuatu nanti kita akan bahas di hikmah ya. Di bagian terakhir kita lihat hikmahnya. Ada apa ini? Sampai-sampai dirinya berkorban luar biasa. Ucapan tadi, ucapan Abu Thalib, "Yabna akhi idhab kul ma ahbabta inni la uslimuka li syai'i abadan." Wahai Muhammad, berangkat kamu silahkan, mau kemana saja silahkan, ucapkan yang kamu sukai, aku tidak akan menyerahkan dengan sebab apapun dirimu kepada mereka selama-lamanya. Ternyata ikhwatu iman, ucapan ini bukan ucapan tong kosong, bukan ucapan lipstik saja di bibir saja, lip service saja, bukan, tapi muncul dari hati. Dan itu terbukti di peristiwa berikutnya. Ketika Abu Thalib sudah mengatakan begitu, bagaimana Muhammad? Beuki luas. Wah, geningan si emang teh sugan terek eureun nulungan teh. Ternyata beuki wani Muhammad. Wah, bek gitu. Di luar memonitor. Cik cenah urang tungguan, kan urang teh geus ngadatangan Muhammad. Geus ngancam, lamun teu disikap ini Muhammad akan terjadi banjir darah di Mekah. Hari kedua, ketiga, geningan eueuh perubahan. Muhammad semakin berani berdakwah. Wah, ini luar biasa, pukulan telak kepada orang-orang Quraisy. Mereka berpikir keras, naon
itunya nujanten kasang tukangna apa yang jadi latar belakang kok kenapa sulit sekali Abu Thalib mengingatkan keponakannya. Nu pertama baik-baik tadi gubris, nu kedua diancam tidak kena juga. Akhirnya mereka yang berpikir keras, ada apa ini? Variabel-variabel yang ada dipertimbangkan, apakah dari sisi Abu Thalibnya, apakah dari sisi ajarannya, apakah dari sisi jiwa, raga, fisik Muhammadnya. Dari sisi Abu Thalibnya, Abu Thalib itu sama dengan kita. Abu Thalib itu menyembah Lata, menyembah Uja, sarua jeung urang. Berarti bukan ini alasannya. Sama keyakinannya dengan kita. Keyakinan jahiliyah sama. Yang kedua, apa mungkin karena ajarannya? Juga bukan. Kenapa dikatakan bukan? Lamun memang ajaranna beun Abu Thalib bakal nuturkeun Muhammad. Ternyata Abu Thalib sendiri tidak meyakini ajaran Muhammad. Berarti yang menjadi core masalahnya bukan ajarannya. Yang membuat Abu Thalib demikian kuat tidak mau mengingatkan Muhammad. Tidak berubah Muhammad. Nah, yang ketiga, analisa yang ketiga, jangan-jangan karena sosok pribadi badan raga Muhammadnya yang membuat Abu Thalib tidak bisa melakukan apa-apa. Dari tiga hal ini dimusyawarahkan maka diputuskan. Analisa orang-orang Quraisy dulu itu ketuk palu, inilah yang menjadi sebabnya. Sosok Muhammadnya, badannya, jasadnya. Terus bagaimana kalau kita sudah mengetahui masalahnya di sini? Tos we kieu aya nama. Urang teangan di antara urang, nusa umur jeung Muhammad, urang barter. Gitu. Karena Abu Thalib kepada Muhammad itu bukan karena cinta kepada ajarannya. Kalau cinta kepada ajarannya tentu Abu Thalib akan masuk Islam. Buktinya tidak. Jadi kecintaan Muhammad itu kepada raga fisik Muhammadnya. Bukan kepada keyakinannya. Bukan kepada risalahnya. Kalau cinta kepada risalahnya pasti Abu Thalib akan menyatakan masuk Islam. Dan tidak. Berkumpullah masyarakat Quraisy ini, dicari pemuda yang punya keunggulan luar biasa, pinter, benghar, kasep, anu unggul baik itu. Maka terpilihlah satu orang, namanya itu Imarah bin Walid bin Mughirah, seorang pemuda. Ada yang mengatakan Amarah, ada yang mengatakan Imarah dengan ain ya, bukan dengan hamzah. Imarah atau Amarah bin Walid bin Mughirah. Ini adalah putra tokoh. Walid bin Mughirah itu tokoh yang sebelumnya tadi sudah saya singgung, yang memberikan solusi ketika musim haji. Bagaimana ini udah Muhammad itu sebut saja sahir, dukun. Begitu. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, dipilihlah Imarah atau Amarah bin Walid bin Mughirah. Kumpul, siap kita berangkat dengan membawa pemuda ini. Nah, kita lihat bagaimana teks hadisnya. Ikhwatu iman rahimakumullah, fahadabu ilaihi, mereka bergegas menuju Abu Thalib bi Imarah bin Walid bin Mughirah, dengan membawa Al-Imarah bin Walid bin Mughirah. Ketika sudah berhadapan dengan Abu Thalib, qalu lahu, berkatalah mereka kepada Abu Thalib, ya Abu Thalibin, wahai Abu Thalib, inna hadal fata an hadafata fi Quraisyin wa ajmalah. Wahai Abu Thalib, Imarah ini adalah pemuda yang spesial di antara orang-orang Quraisy di Mekah. Ajmalahu, yang punya keunggulan, kegantengan, cakep lah begitu. Tahudhu falaka aklahu wa nasarahu. Coba manfaatkan kepintarannya, manfaatkan keunggulan-keunggulannya untukmu.
Kemudian dikatakan di sini wattakhidhu waladan fahuwalaka, jadikanlah dia sebagai anakmu. Nah, ngan goreng tungtungna. Aslim ilaina ibna akhika hadzal ladzi khalafa dinaka wa dini abaika wa farqa jamaati qaumika wa safi ahlam. Tapi Muhammad serahkan kepada kami. Jadi minta dibarter. Imarah bin Walid bin Mughirah cicing didinya, Muhammad kadiekeun. Kitu tak inti nama. Didangukeun ku Abu Thalib. Naon ieu teh kahayang teh geus datang deui, kahiji datang, kadua datang, ayeuna datang deui wae. Bari mawa pemuda deui. Ngaku-ngaku rek dibarterkeun, digantikeun. Ikhwatu iman rahimakumullah, ternyata dijawab oleh Abu Thalib. Menjawablah Abu Thalib. Faqala Abu Thalib berkata, wallahi la bi'sa ma tasumunani, sungguh buruk, sungguh jelek apa yang kalian sebutkan tadi. Kalian telah menghina aku. Alangkah buruknya ucapan-ucapan kalian itu. Ya atuh enan hayang dibarter. Ya Muhammad tukeran cenah kitu. Itu sama dengan menghina aku. Kemudian Abu Thalib mengatakan, atutuni ibnakum agduhu lakum wa atikum ibni taqtulunahu. Apakah kalian akan menyerahkan salah satu pemuda di antara kalian untukku, kemudian aku mengurus dia, meredahar, ngaimahan, ngabajuan, jeung sajabina gitu tah. Kahirupanana dijamin ku kaula. Sementara aku harus menyerahkan Muhammad kepada kalian yang kalian Muhammad itu akan kalian bunuh. Cik atuh make logika. Anjeun mere pemuda ka kami, ku kami kudu diurus, dibere dahar, dibere nginum, dibajuan, diimahan. Ari kami kudu nyerahkeun Muhammad ka anjeun, rek dikumahakeun, rek dipaet. Cik atuh make gitu. Cek Abu Thalib teh. Cik atuh make ieu. Banyak gitu. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kemudian apalagi ucapan dari Abu Thalib kepada mereka, wallahi demi Allah, ma la yakuna abadan, tidak akan pernah terjadi apa yang kalian usulkan ini. Rek dibarter ku 10, 100, 1000, Imarah bin Walid moal ditukeran. Najan paralinter, najan halarebat moal. Da kami mah ningali Muhammad teh, aduh. Lain ningali kapinteranana, lain ningali tapi ya historisna ti awal gitu. Imarah pinter, jago, macana hebat, pengetahuannya luas. Muhammad umi, tapi nah atuh bet bogoh-bogoh teuing ieu teh ka Muhammad teh, bet nyah-nyah teuing ka Muhammad teh. Kalian datang kepadaku ganti barter moal dibikeun. Rek diganti ku sabaraha puluh, sabaraha ratus oke moal diganti. Malam yakunu abadan, tidak akan pernah terjadi rencana ini. Ikhwatu iman rahimakumullah, ini ucapan Abu Thalib yang luar biasa. Dan kemudian apa yang terjadi ternyata dikomentari oleh tokoh yang hadir saat itu, namanya Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf. Bahasa orang nama cik atulah gitulah berenang. Geus hade-hade ka dieu teh. Geus diolo cik atuh nuturkeun nurut. Jadi sudah mengeluh gitu. Tapi ternyata Abu Thalib bersikukuh moal sok tah sang hareupan heula Abu Thalib. Ini ikhwatu iman rahimakumullah, 3 bagian. Datang yang pertama dengan baik-baik, datang yang kedua lebih keras, datang yang ketiga sangat keras, tapi ada unsur mencemooh, menghina Abu Thalib. Ditolak semua, dibantah semua oleh Abu Thalib.
Dari sini ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, tos saja kurang tinggal karena hikmah ayeuna. Dapat kita coba ambil ibrah dan pelajaran. Bagaimana Abu Thalib itu sangat cinta kepada Nabi. Saya sering menyampaikan di Alilas ini di kajian-kajian rutin ya, bahkan dari beberapa tahun yang lalu. Kan Abu Thalib itu ikhwatu iman ketika sakaratul mautnya itu ditalkinkan ya. Jadi Abu Thalib teh ditalkinan ku Nabi gitu. Hebatnya nunalkinan Nabi gitu. Ditalkinan di Bukhari dan Fathul Bari aya. Ketika mau menjelang kematian, ya ammi kul la ilaha illallah. Mang engal ucapkeun la ilaha illallah. Uhajulaka biha indallah yaumal qiyamah. Dengan kalimat itu aku akan kemudian mengambil hujah kepada Allah nanti, melindungimu pada hari kiamat. Ternyata gigireun Nabi nalkinan, gigireun deui aya Abu Jahal. Ada Walid bin Ghirah juga. Nyarita kieu Abu Jahal teh. Atargobu an millati Abdul Muthalib. Teu pirasa kitu. Ti dia ngucapkeun, "Mang, engal ucapkeun la ilaha illallah." Teret ka sabelah. Atargobu an millati Abdul Muthalib. Naon tabuah tos tabu? Apakah kamu sudah benci dengan agama bapakmu Abdul Muthalib? Gitu. Tengah larang ngan naroskeun hungkul gitu. Ti dieu dinasehatan ditalkinkan la ilaha illallah gigireunana, apakah kamu sudah benci dengan agama bapakmu Abdul Muthalib? Terjadi deui. Balik deui ka sabelahna, Muhammad menyampaikan, "Mang engal ucapkan la ilaha illallah." Peret deui, "Atarghabu an millati Abdul Muthalib." Kamu sudah benci dengan agama bapakmu Abdul Muthalib. Terjadi deui. Sampai 3 kali dan akhirnya meninggal dunia dalam keadaan musyrik. Keadaan musyrik. Nabi menangis. Nabi menangis. Sampai terucap kalimat, "Wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha." Demi Allah, di depan jasad yang terbujur kaku tadi, demi Allah, aku akan terus-terusan beristighfar kepada Allah untukmu. Malam unha, selama tidak ada yang melarang. Basah kalimat itu, masih dekat dari bibir Nabi, datang Jibril membawa wahyu surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin. Al-ayat. Tidak pantas, tidak layak, tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kepada orang musyrik walaupun dia itu saudaramu, walaupun dia itu kerabatmu, walaupun dia itu orang terdekat denganmu. Kumaha Nabi harita keur mah berduka Nabi teh ceurik. Ayeuna aya penegasan ti langit. Waduh Gusti, ya Allah, kumaha ya abdi hayang nulungan si Mang, hayang nulungan si Mang. Nulungan nu geus maot teu bisa, atuh nulungan nu hirup keneh teu bisa. Rasul menangis, dan tahun itu disebut dengan tahun Amul Husni, tahun duka cita. Terjadi tahun ke-10 kenabian. Dari peristiwa ini jeda 6 tahun. Genep tahun Nabi teh wah dibela ku Abu Thalib teh moal dibikeun anjeun mah tenang sok Muhammad sing luas ka ditu dakwah. Tapi dirina teu iman kan. Unik ya. Ari kabatur sok ajakan nu lain, tapi dirina teu iman. Nyaahna luar biasa. Mata Nabi kacidak sedihna, wah luar biasa sedih. Aku tidak bisa menyelamatkan pamanku yang telah menjadi orang tuaku. Peperieun mah atuh kolot kami teu bisa disalametkeun.
atuh mang ieu diselamatkeun teh. Dari sekian paman Nabi yang bisa diselamatkan oleh Rasul dalam arti diislamkan cuma 2. Hamzah dan Ibnu Abbas. Hamzah bin Abdul Muttalib dan Abbas bin Abdul Muttalib. Cuma 2. Yang lainnya kafir. Abu Jahal kafir. Aku tidak bisa menyelamatkan. Ikhwatu iman rahimakumullah, dalam kitab Sahih Bukhari ya Sahih Bukhari, saya lupa nomor hadisnya. Ternyata Nabi Muhammad itu mendapatkan khususan dalam memberikan syafaat. Abu Thalib inilah yang mendapat syafaat dari Nabi. Ini khususan. Bisa dilihat dalam Sahih Bukhari. Jadi beliau itu nanti dia itu ya, Abu Thalib itu pada hari kiamat dikatakan dalam hadis ini, la'allahu tanfa'uhu syafaati yaumal qiyamah. Semoga nanti syafaatku bermanfaat kepada dia. Apa di antara syafaatnya itu? Diringankan hukumannya. Tapi kita lihat bagaimana hukumannya. Fayaj'alu fi dahdahi minan nar. Nanti dia itu akan disiksa di api neraka. Dahdah itu di bara. Apa yang terjadi? Ia belugu ka ghaib yagli minhu dimaguhu. Dia berjalan di atas bara tadi, tapi kemudian dimag ini polokna ngagolak. Apa? Ia ngagolak. Itu hukuman yang paling ringan nanti di neraka yang diterima oleh Abu Thalib. Lempang dina bara seuneu neraka ngagolak polokna. Itu yang paling ringan. Dan itu pun atas dasar syafaat dari beliau. Ya Allah, gitu. Tidak diampuni Abu Thalib oleh Allah. Gara-gara apa? Tidak diampuni? Gara-gara dosa syirik. Tidak diampuni. Dan ternyata ihwatu iman dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ini hikmah berikutnya. Turunannya. Riwayat Imam dalam Sahih Muslim. Nabi pernah dari Abu Hurairah. Zara Nabi SAW kubro ummihi. Nabi pernah berziarah ke makam ibunya, disertai oleh para sahabat yang lain. Tos di payunan kuburan ibuna, pabaka Nabi pun menangis. Gara-gara menangis, abaka man haulahu, maka membuat menangislah orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi tuturut muning gitu. Nabi payunan kuburan ibuna nangis. Nu lain ningali, eta Nabi kunaon cerik cenah. Abang cerik ka urang ge cadeurik. Jadi ari ieu mah Nabi mah cerik teh aya sebabna, ari mah cerik teh nyeung cerikan nu cerik. Nabi cerik cenah, urang ge cerik atuh, cadeurik eta. Nu hadir teh beberapa saat selesai, Nabi kemudian menghadap kepada mereka. Faqala, Nabi berkata. Jadi merenang, benar aranjeun careurik gitu. Dan ningal Nabi nyali dan nangis, abdi nangis. Nabi mengatakan begini. Asta'dantu Rabbi fi ain astaghfirulaha. Ketahuilah wahai para sahabat. Tadi aku ketika bersimpuh tadi, asta'dantu, aku meminta izin Rabbi kepada Tuhanku. Apa izin yang diminta oleh Rasul kepada Allah? Bi an astaghfirulaha, agar aku diberikan izin memohonkan istighfar kepada Allah untuk ibuku. Tapi langsung jawaban dari langit turun. Apa jawabannya? Falam yu'dan li, dia tidak mengizinkan aku. Bu, badai ngadoakeun ibuna
nu ngandung, nu ngalahirkeun, nu nyusuan rek ngadoakeun indung tegesna ku Allah teu diwidian. Padahal nu rek ngadoakeun teh saha? Nabi, Rasul, budakna. Aku tadi minta izin kepada Allah, ya Allah izinkan aku memohonkan ampunan untuk ibuku Siti Aminah. Tapi dia tidak mengizinkan aku. Jadi izinan ku Allah. Cik lamun urang diizinan mah Nabi wae teu diizinan. Komo ya Nabi wae teu diizinan, komo urang berenang. Nabi meminta izin kepada Allah, ya Allah izinkan aku mendoakan ibuku, memohonkan ampunan untuk ibuku. Lam yu'dan, tidak diizinkan. Allahu Akbar. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kemudian Rasul melanjutkan, asta'dantuhu fi an azura qabraha. Kemudian aku pun meminta izin, ini yang kedua, kepada Allah, ya Allah izinkan aku agar aku bisa berziarah lagi ke makam ibuku. Fa'adinali, baru yang ini Allah mengizinkan kepadaku. Jadi ari ngadoakeun mah teu diizinan, pek rek ziarah kubur mah sok we rek saban poe pek wae. Tapi kan yang paling pentingnya bukan ziarahnya, minta pangampunan ti Allah jan inung teu diizinan. Ini nyambung dengan peristiwa Abu Thalib. Abu Thalib meninggal dalam keadaan musyrik. Ya Allah, aku demi Allah aku akan berjanji sekarang, bersumpah akan terus beristighfar untukmu wahai paman yang sudah meninggal. Tarajal Jibril teu meunang tuh nu di luhur teu ngijinan. Luar biasa dampak dari dosa syirik itu. Ikhwatu iman rahimakumullah. Ini walaupun tidak nyambung langsung ya, tapi ini juga menjadi ilmu buat kita. Ya. Yang pertama, kita lihat hikmah yang pertama dari kisah tadi, bagaimana perjuangan dakwah itu luar biasa. Dan ternyata dalam setiap dakwah itu pasti akan ada pembela. Dan saat itu pembela kepada Nabi itu adalah Abu Thalib, di samping yang lain yaitu Siti Khadijah, yang dua-duanya meninggal di tahun ke-10 kenabian. Hikmah yang kedua, ternyata yang bisa menyelamatkan itu adalah kondisi di dunia. Kalau sudah meninggal tidak bisa lagi. Saya sudah menyampaikan di khutbah Jumat yang bulan berapa ya, perbedaan antara istighfar dan tobat. Kita yang hidup sekarang, Bapak dan Ibu, bersyukurlah kepada Allah dibandingkan mereka yang sudah meninggal. Kita ini masih diberikan fasilitas double bahkan triple. 1 bertobat, 2 beristighfar, 3 menyemai kebaikan sehingga orang lain beristighfar buat kita. Sementara mereka yang sudah meninggal tidak bisa melakukan 2 ini. Apakah bertobat? Tidak bisa. Beristighfar? Tidak bisa. Justru nu bisa teh nungguan we tinu hirup, mana ye doa budak abdi, mana ye doa pasangan abdi, mana ye doa lanceuk adik kami. Itu yang ditunggu oleh mereka yang sekarang sedang berada di alam kubur. Oleh karena itu bersyukurlah kita masih hidup, diberikan kesempatan oleh Allah bisa melakukan itu. Karena kalau sudah meninggal, sudah ditutup semuanya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Nah, itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Itu ada lagi nih teh. Oh, masih ada. Ada lagi nih ikhwatu iman. Cigana bareunta deui cigana teh. Siapnya? Iya kada disiapkeun itu, Ustaz? Harus dihabiskan? Oh. Baik, siap. Wah, paling dia tak can aya aja. Ashabus simal. Ya. Baik, ikhwatu iman rahimakumullah. Pertanyaan. Siapa nama pemuda? Wus, langsung racun.
Ya. Oh, terus dicatat. Oh iya. Oke, nama pemuda. Oh, ini dipangkar. Oh, nya rajin nyeratna Pak Haji terus. Imaroh bin Walid bin Mughirah. Sahih taib. Nah, hatur nuhun Bu. Mangga pieu canak Bu. Iya. Iya Ustaz. Iya. Baik, kemudian selanjutnya. Cik kuat keneh teh ye di awal ya. Soalnya mah di awal ya sesi kahiji. Materi yang tadi saya sebutkan itu bersumber dari nama kitab. Oke. Ar-Rahiqul Mahtum sahih. Masya Allah. Khud ambil. Ar-Rahiqul Mahtum karya Syekh Al-Mubarak Furi. Ini masih ada 4. Ini dihabiskan ya. Baik. Bu, hese nyin pertanyaan teh Bu Kade. Gampang eneh ngajawab dibanding nyin pertanyaan. Matakna aya paribasa as-su'alu nisful ilmi. Bertanya itu setengahnya ilmu. Jadi orang yang bertanya itu dia itu sudah punya ilmu gitu. Orang yang tidak pernah bertanya ya. Apa ucapan? Mau langsung ngaco ini Pak. Ucapan Abu Thalib kepada Muhammad ketika Muhammad menetapkan tidak akan berhenti. Ah, sanes. Bukan. Ucapan bukan yang itu. Ya? Apa ya? Oh, boleh silakan. Enggak lah tuh, kasep. Oke, sudah waktunya habis, yang lain sudah ngacung. Ayo. Idhab anta, idhab terus kul ma ahbabta terus ya. Wallahi la uslimuka li syai'in abada. Sahih. Taib sahih. Tang. Aduh, mohon maaf. Lama bukannya lama. Baik, kemudian nah, apa siapa yang menyertai ketika Abu Thalib hendak meninggal dunia selain Muhammad? Oke. Ibu. Siapa? Abu Jahal. Sahih, baik. Mangga Bu. Ya teh sami wae teh pilih kumaha teh. Oh, tuang anak. Oh iya teh. Aya 2D. Kemudian dua pertanyaan lagi. Nabi Muhammad itu memiliki 4 orang putri. 4 orang putri. 2 orang putri itu dinikahi oleh Utbah dan Utaibah. Siapa? Oke, di yang belakang. Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Sahih, taib. Masya Allah.
Terakhir, ucapan Nabi Muhammad di depan jenazah Abu Talib kemudian memancing reaksi dari langit. Surat apa? At-Taubah. Mana ini? Habis? Sudah habis. Tertutup ternyata itu. Baik, ikhwatul iman rahimakumullah, tas rengse. Mudah-mudahan menjadi ilmu ya, tidak hanya sebatas sakopah tapi jadi ilmu buat kita semua. Kisah dari tadi perjuangan Nabi Muhammad ya bersama Abu Talib, walaupun kemudian sad ending ya, Abu Talib ternyata tidak bisa diselamatkan oleh keponakannya yang notabene Nabi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahnya hatur nuhun jazakumullahu khair ka Ustaz Muslim parantos ngadugikeun tausiahna. Oge